Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya, Eulogius Kurdio Hisai, NPM 2207111689, dan Saya Rana Marsa Arfian Nataniel dengan NPM 2207111681. di video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja permainan papan kami yang kami beri nama Fortune Board. Jenis permainan yang akan kita buat adalah board game atau papan. Tentunya kita sudah tidak asing dengan apa itu namanya board game dan papan permainan. Board game atau papan permainan adalah suatu jenis permainan yang memiliki banyak komponen-komponen, dengan komponen utamanya adalah papan, yang bisa dibuat dari berbagai macam bahan-bahan. Seiring dengan perkembangannya, beberapa variasi board games telah dimainkan dan ada beberapa pula yang telah mencapai kepopulerannya, contohnya ular tangga ataupun monopoli. Untuk board game modern biasanya lebih mengarah pada kemampuan strategis, kecermatan, dan bahkan keberuntungan. Berkembangnya kepopuleran board game ini tidak terlepas dari orang yang memainkannya. Semua kalangan usia bisa bermain board game. Hanya saja, mungkin ada beberapa board game yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, sehingga dibutuhkan kemampuannya lebih untuk memainkannya. Dan biasanya kemampuan ini muncul seiring dengan bertambahnya usia dan kedewasaan pemain. Alasan kami membuat permainan board game ini karena melihat permasalahan para remaja yang kurang bisa berpikir strategis dengan maksimal untuk mengatur strategi kegiatan mereka. Permasalahan ini bisa terjadi karena beberapa sebab, yaitu karena kurang melatih otak mereka, atau mereka malas berpikir jangka panjang, terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan terbiasa dalam zona nyaman. Sehingga akhirnya permasalahan ini mengakibatkan otak mereka menjadi kurang maksimal dalam berkembang dan sulit dalam berpikir jangka panjang. Oleh karena itu, sebagai solusi, kita membuat permainan Fortune Board. Dengan tujuan perkembangan permainan ini adalah untuk melatih para remaja untuk berpikir strategis dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dia ambil, dan melatih keberanian untuk apa yang sudah ia perbuat. Dengan berbagai inovasi pembaruan yang pastinya menarik di dalam permainan ini, seperti sistem toko, sistem koin, dan sistem kartu yang bisa pemain dapatkan untuk mengatur strategi mereka mengalahkan pemain lain. Lalu apa itu permainan Fortune Board? Permainan Fortune Board merupakan pengembangan game board yang terinspirasi dari permainan Monopoly. Permainan Fortune Board sendiri adalah permainan papan yang dimainkan oleh 2-4 pemain yang di dalamnya berisi komponen-komponen lain seperti token, dadu, dan kartu sebagai pendukung permainan, dengan tujuan mengalahkan pemain satu sama lain hingga tersisa satu pemain sebagai pemenangnya. Nama Fortune Board sendiri berarti perang keberuntungan, karena di dalamnya pemain akan dituntut untuk berperang melawan pemain lain hingga tersisa pemain terkuat sebagai pemenang, dengan tidak melupakan aspek keberuntungan atas item atau langkah apa yang kita dapat selama bermain. Permainan Fortune Board ini menuntut pemain untuk bisa berpikir strategis jangka panjang atas pilihan atau langkah yang mereka ambil. Target kelompok dalam permainan ini adalah remaja usia 12 tahun ke atas, karena di fase ini remaja memiliki lebih banyak pilihan untuk mulai mencari dan mengatur strategi dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Di dalam permainan Fortune Board ini terdapat beberapa komponen, diantaranya papan permainan sebagai tempat kita bermain dengan beragam petak dan desain yang menarik, dengan bahan baku stiker HVS yang ditembakkan di kertas karton. Selanjutnya ada kartu senjata dan kartu mantra sebagai pelengkap permainan saat kita sedang bertarung, dengan bahan baku kertas art karton 310 GSM yang dilaminasi glossy 32 mikron. Selanjutnya ada dadu yang berfungsi sebagai penentu angka untuk pion bergerak dan sebagai penentu saat bertarung dalam permainan, dengan bahan baku dadu biasa terbuat dari plastik. Lalu selanjutnya ada pion atau bidak yang kita gunakan untuk bergerak, dengan bahan baku pion plastik. Selanjutnya ada token koin yang berguna sebagai modal transaksi untuk membeli suatu item, dengan bahan baku kertas A3BW yang dilaminating. Selanjutnya ada token darah yang berfungsi sebagai nyawa atau darah kita saat kita sedang bermain, dengan bahan baku kertas A3BW yang dilaminating. Selanjutnya ada kotak shop yang berfungsi atau berguna sebagai tempat membeli kartu khusus atau token darah, dengan bahan baku kertas A3BW yang dilaminating. Selanjutnya ada kotak kartu acak yang berguna sebagai tempat mengambil kartu senjata atau kartu mantra secara acak karena kita berhenti di petak tertentu, dengan bahan bakunya
kertas A3BW yang dilaminating. Selanjutnya ada kotak bank token yang berguna sebagai tempat penyimpanan token darah atau token koin yang sedang tidak dipegang atau tidak dimiliki pemain manapun. Dengan bahan bakunya kertas A3BW yang dilaminating. Kita akan membahas tentang aturan bermain. Aturan yang pertama yaitu permainan dimainkan oleh 2-4 orang. Yang kedua, semua permainan dimulai dari start. Yang ketiga, jika pemain melempar dadu dan itu lemparannya angkanya sama, pemain mendapatkan bonus 1 giliran untuk melempar dadu. Yang keempat, saat bertarung, pemain hanya boleh mengeluarkan 1 kartu. Yang nomor 5, kartu yang sudah digunakan harus dikembalikan ke jenis tempat kartu yang sudah nanti disediakan. Yang keenam, darah tidak boleh melebihi dari 1000. Yang ketujuh, pemain hanya dapat membeli 1 item yang ada di shop. Yang kedelapan, pemain yang darahnya berkurang akan diberikan token darahnya sejumlah darah yang hilang ke token bank. Yang kesembilan, pemain yang selesai membeli item, uangnya akan dikembalikan ke bank token. Yang ke-10 dan yang terakhir, pemain yang darahnya habis atau 0 itu dinyatakan kalah dalam permainan. Oke, kita akan membahas cara bermain di dalam game ini. Persiapan, setiap pemain akan dikasih modal 200 koin dan 100 darah. 200 koin ini akan dibagi 100 sama 50 token koin yang masing-masing 100 itu diberi 1, yang 50 akan diberi 2. Yang darah itu akan ada token darah 100 sama 50. Yang 100 itu akan dikasih 8, yang 50 akan dikasih 4. Selanjutnya awal permainan. Jadi awal permainan di sini semua pemain akan melakukan switch atau home pimpa. Oke, yang selanjutnya adalah melempar dadu. Ya, saya tidak akan menjelaskan tentang lempar dadu ini, tapi mungkin kalian tahu lah ya maksudnya lempar dadu ya berarti melempar dadu untuk menggerakkan sebuah pion. Oke, yang selanjutnya adalah shop. Nah, shop ini itu semua pemain akan diberi pilihan untuk membeli 1 item, dan item ini berupa darah, kartu senjata ataupun kartu mantra. Nah, di shop ini itu akan ada harga koin untuk membeli sebuah item yang dimana kayak darah, kartu senjata ataupun kartu mantra. Kartu senjata dan kartu mantra itu dihargai 500 koin, sedangkan token darah itu 50 koin, tetapi token darahnya yang di sini itu yang diberikan di dalam shop yaitu ada token darah yang 50 bukan yang 100. Oke, selanjutnya adalah duel. Ini yang menarik dari permainan ini, yaitu adalah pemain akan diberikan duel dengan atau bertarung dengan pemain lainnya, tetapi pemain yang berada di petak duel ini itu bisa memilih untuk tidak bertarung dengan siapapun. Itu terkecuali kalau kalian ingin tidak bertarung dengan siapapun, tapi tujuan di dalam game ini adalah gimana cara kalian untuk bisa menang dan bisa mengalahkan semua musuh. Nah, sistem duelnya yaitu kalian akan memilih salah satu pemain atau salah satu orang yang bermain di dalam game ini. Yang selanjutnya kalian akan memilih satu kartu senjata ataupun mantra, tidak berdua. Contohnya kalau kalian pilih senjata ya senjata, kalau kalian pilih mantra ya mantra. Dan kartu ini digunakan cuma sekali saja. Kalau kalian sudah menggunakan berarti itu selanjutnya tidak boleh digunakan ataupun hangus. Jika
jika kalian tidak mempunyai kartu, itu akan bisa menyerang, tetapi serangannya cuma kayak serangan biasa dan itu mengurangi 100 darah ke lawan kalian. Dan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan pengurangan darah, ini kita melakukan switch. Jadi pemain akan melakukan switch dan yang menang itu akan menyerang yang kalah. Tuh. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah arena. Arena ini juga salah satu hal yang menarik di dalam permainan ini. Sistemnya sama seperti duel yang tadi, tapi perbedaannya adalah arena ini harus dimainkan oleh semua orang yang bermain pada permainan ini. Jadi tidak ada terkecuali yang kayak tidak ada yang mau ikut itu, tapi di arena ini itu semua harus ikut dan harus main untuk bertarung satu sama yang lain. Untuk sistemnya siapa yang akan duluan untuk menyerang, yaitu kita akan menggunakan dadu. Jadi semua pemain akan mengocok dadu yang tertinggi itu akan berhak menyerang semua pemain dan damage-nya itu sama, tidak terkecuali. Contoh damage-nya 200, ya berarti pemain semua itu damage-nya juga 200 yang dadunya lebih kecil daripada yang tinggi. Yang selanjutnya adalah regenerasi, ya kalian tahu regenerasi itu apa artinya, yaitu adalah heal atau menambah darah. Yang selanjutnya adalah hadiah. Hadiah di sini itu adalah hadiah untuk pemain mendapatkan token koin sejumlah 1000. Yang selanjutnya adalah harta karun. Nah, di harta karun ini setiap pemain akan disuruh mengambil satu kartu senjata ataupun kartu mantra secara acak. Oke, yang selanjutnya adalah danger zone. Danger zone di sini itu adalah pengurangan darah yang sudah ada di dalam map. Oke, yang selanjutnya adalah perkiraan harga dari produk yang sudah kami kembangkan ini atau permainan ini. Ya, harga dari permainan ini yaitu 135.000 untuk satu kotak set permainan, dan dimana satu kotak set permainan ini berisi satu map permainan, 12 kartu senjata dan mantra, 4 kartu senjata khusus ataupun kartu mantra khusus. Yang keenam yaitu ada kotak shop, ada kotak kartu acak, ada kotak bank token, dan ada 50 token darah yang 100. Terus ada 30 token darah yang 50, ada 30 token koin yang 100, dan yang terakhir ada 30 token koin yang 50. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Terima kasih.